Ada hal-hal kecil yang kita lakukan setiap hari, tanpa suara, tanpa drama, hanya kebiasaan. Tapi di balik kebiasaan itu, ada pola yang menjauhkan kita dari peluang. Bukan karena nasib buruk, bukan karena dunia menolak kita, tapi karena cara kita bereaksi, cara kita memilih, cara kita melihat apa yang ada di depan mata. Rezeki bukan hanya soal uang yang datang tiba-tiba. Rezeki adalah peluang yang kita lihat, pintu yang kita buka, keputusan yang kita ambil dengan kepala jernih. Dan ada kebiasaan-kebiasaan kecil yang membuat kita menutup pintu itu sendiri tanpa sadar. Ini bukan tentang energi negatif. Ini tentang pola pikir yang sudah tertanam begitu dalam sampai kita tidak tahu bahwa kita sedang menolak apa yang sebenarnya bisa kita terima. Kebiasaan pertama, selalu menunda keputusan kecil. Terdengar sepele, bukan? Tapi perhatikan, berapa kali kita menunda membalas pesan penting, menunda mengambil langkah kecil yang sebenarnya jelas, menunda membuat pilihan sederhana yang tidak butuh banyak waktu. Kita bilang pada diri sendiri, nanti saja, besok, kalau sudah siap, kalau sudah yakin. Tapi yang terjadi adalah ini, kita melatih otak untuk selalu menunggu kondisi sempurna, menunggu sinyal yang lebih jelas. Dan sementara kita menunggu, peluang itu berpindah. Bukan karena dunia tidak adil, tapi karena ada orang lain yang tidak menunggu. Menunda bukan tentang malas, ini tentang rasa tidak aman yang tersembunyi, takut salah, takut terlihat bodoh, takut hasilnya tidak sempurna. Dan karena takut itu, kita memilih tidak memilih. Rezeki, dalam bentuk apapun, datang kepada mereka yang bergerak dengan keputusan yang jelas, bukan kepada mereka yang selalu menunggu kepastian total. Kebiasaan kedua, terlalu cepat mengeluh sebelum mencari solusi. Ini yang paling sering terjadi. Ada masalah kecil, langsung kita ceritakan ke banyak orang. Kita ulang-ulang masalahnya, kita rasakan lagi sakitnya, kita validasi perasaan kita dengan cerita yang sama berkali-kali. Mengeluh itu wajar, kita manusia. Tapi kalau itu yang pertama kita lakukan setiap kali ada hambatan, maka yang kita latih adalah pola reaktif, bukan pola responsif. Reaktif artinya kita langsung merasakan, langsung bicara, langsung larut dalam masalah. Responsif artinya kita rasakan dulu, lalu kita berhenti sebentar, lalu kita tanya, apa yang bisa saya lakukan sekarang? Orang yang terlalu cepat mengeluh seringkali kehilangan waktu dan energi yang seharusnya digunakan untuk bertindak kecil. Dan rezeki dalam bentuk peluang, koneksi atau solusi sering datang bukan dari keluhan, tapi dari gerakan kecil yang konsisten. Bukan berarti kita tidak boleh bicara, tapi ada perbedaan antara bicara untuk mencari dukungan dan bicara untuk mengulangi masalah tanpa niatan mencari jalan keluar. Kebiasaan ketiga, tidak menghargai hal kecil yang sudah ada. Ini yang paling halus, paling tersembunyi, tapi paling berbahaya. Kita punya pekerjaan, tapi kita fokus pada gaji yang kurang. Kita punya teman yang baik, tapi kita fokus pada yang tidak membalas pesan. Kita punya kesempatan kecil, tapi kita sibuk membandingkan dengan kesempatan orang lain yang lebih besar. Bukan berarti kita tidak boleh ingin lebih, bukan berarti kita harus puas dengan sedikit, tapi kalau kita tidak pernah melihat nilai dari apa yang sudah ada, maka kita melatih mata untuk selalu mencari yang kurang, selalu fokus pada celah, bukan pada fondasi. Dan ini yang terjadi. Kita melewatkan peluang kecil yang sebenarnya bisa kita kembangkan karena kita terlalu sibuk menunggu peluang besar yang belum datang. Rizki bukan hanya tentang menerima yang baru. Rizki juga tentang mengoptimalkan apa yang sudah kita pegang. Tentang melihat potensi dalam hal kecil dan mengembangkannya dengan konsisten. Orang yang tidak menghargai hal kecil seringkali kehilangan momentum, karena mereka tidak melatih diri untuk melihat nilai. Dan kalau kita tidak bisa melihat nilai,
kita tidak akan bisa memanfaatkan peluang dengan bijak. Kebiasaan keempat, selalu mencari validasi sebelum bertindak. Ini yang membuat banyak orang terjebak di tempat yang sama bertahun-tahun. Setiap kali ada ide, langsung kita tanya ke banyak orang. Setiap kali mau ambil keputusan, kita minta pendapat dari semua orang. Bukan karena kita butuh perspektif, tapi karena kita tidak percaya pada penilaian kita sendiri. Dan yang terjadi adalah kita mendapat terlalu banyak suara, terlalu banyak pendapat, terlalu banyak saran yang saling bertentangan. Akhirnya kita bingung, akhirnya kita tidak jadi bertindak. Validasi itu penting, tapi kalau setiap langkah kecil harus divalidasi dulu, maka yang kita latih adalah ketergantungan emosional pada persetujuan orang lain. Dan rezeki, dalam bentuk peluang atau keputusan yang tepat, sering datang kepada mereka yang berani mengambil tanggung jawab atas pilihan mereka sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh bertanya, tapi ada perbedaan antara mencari masukan untuk memperjelas pikiran dan mencari persetujuan untuk merasa aman. Orang yang terlalu bergantung pada validasi eksternal seringkali kehilangan timing, karena saat mereka sudah selesai bertanya ke semua orang, peluang itu sudah lewat. Sebelum kita lanjut ke kebiasaan terakhir, saya ingin mengajak kamu untuk hadir lebih lama di sini. Kalau percakapan ini terasa relevan, tekan suka. Kalau kamu ingin melanjutkan perjalanan ini, tekan langganan. Bukan karena saya butuh angka, tapi karena ini cara kamu memberitahu dirimu sendiri. Saya memilih untuk terus belajar. Kebiasaan kelima, tidak pernah menyelesaikan apa yang sudah dimulai. Ini yang paling sering diabaikan. Kita mulai banyak hal. Kita punya banyak rencana, tapi kita jarang menyelesaikan. Kita mulai belajar sesuatu, tapi berhenti di tengah. Kita mulai proyek kecil, tapi tidak pernah selesai. Kita mulai kebiasaan baru, tapi berhenti setelah beberapa hari. Dan setiap kali kita tidak menyelesaikan sesuatu, kita melatih otak untuk menerima ketidakselesaian sebagai hal yang normal. Kita melatih diri untuk merasa nyaman dengan setengah-setengah. Rezeki dalam bentuk apapun datang dari konsistensi, datang dari kemampuan untuk menyelesaikan apa yang sudah dimulai, meskipun tidak penuh. Karena penyelesaian itu sendiri adalah bentuk latihan mental untuk bisa dipercaya oleh diri sendiri. Kalau kita sendiri tidak percaya bahwa kita akan menyelesaikan apa yang kita mulai, bagaimana kita bisa percaya diri saat ada peluang besar datang? Ini bukan tentang disiplin yang kaku. Ini tentang membangun pola internal yang membuat kita bisa mengandalkan diri sendiri. Dan pola itu dibangun dari hal-hal kecil yang diselesaikan satu persatu tanpa drama. Sekarang, mari kita berhenti sebentar. Duduklah dengan nyaman, tarik nafas perlahan. Rasakan udara masuk. Rasakan tubuh kamu ada di sini, sekarang. Tidak perlu memejamkan mata kalau tidak nyaman. Yang penting, kamu hadir sepenuhnya untuk beberapa saat. Tarik nafas dalam, tahan sebentar, lepaskan perlahan. Sekarang, dalam hati, ucapkan ini dengan tenang. Aku memilih untuk melihat peluang yang ada di depan mata. Ulangi dalam hati, pelan-pelan, bukan sebagai mantra ajaib, tapi sebagai pengingat untuk dirimu sendiri, bahwa kamu punya pilihan untuk melihat atau mengabaikan. Tarik nafas sekali lagi, rasakan tubuh kamu, rasakan bahwa kamu ada, bahwa kamu bisa memilih. Buka mata perlahan, kembali ke sini, tanpa beban, tanpa terburu-buru. Apa yang berubah setelah ini? Tidak banyak di awal, tapi kalau kamu mulai memperhatikan kebiasaan-kebiasaan kecil yang selama ini berjalan otomatis, kamu akan melihat sesuatu yang berbeda. Kamu akan lebih cepat menyadari saat kamu menunda keputusan kecil. Kamu akan lebih sadar saat kamu langsung mengeluh tanpa berpikir. Kamu akan lebih peka saat kamu mengabaikan hal kecil yang sebenarnya berharga.
Dan dari kesadaran itu, pelan-pelan kamu akan membuat pilihan yang berbeda. Bukan karena dipaksa, tapi karena kamu melihat pola yang sebelumnya tidak terlihat. Rizki dalam bentuk apapun, uang, peluang, koneksi, ide, akan mulai terlihat lebih jelas. Bukan karena kamu menariknya dengan pikiran, tapi karena kamu tidak lagi menutup mata terhadap apa yang sudah ada di sekitarmu. Kamu akan lebih tenang dalam membuat keputusan. Kamu akan lebih konsisten dalam menyelesaikan hal kecil. Kamu akan lebih responsif, bukan reaktif. Dan dari situ, kehidupan kamu mulai bergerak. Tidak dramatis, tidak instan, tapi nyata, terarah, dengan fondasi yang kuat. Sekarang, tinggalkan satu kata di kolom komentar. Satu kata saja. Apa yang kamu rasakan setelah mendengar ini? Tidak perlu panjang, tidak perlu sempurna. Cukup satu kata, sebagai tanda bahwa kamu hadir di sini, bahwa kamu memilih untuk melihat. Dan kalau kamu ingin melanjutkan percakapan ini, video berikutnya sudah menunggu. Kita akan bicara tentang bagaimana membangun ketenangan internal di tengah kebisingan hidup sehari-hari. Terima kasih sudah hadir, sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Versi penuh tanpa dipublikasikan, ada di member.